Saya dari kelas 11 bahasa 1. Di sini saya akan menceritakan perjalanan hidup dari tokoh pahlawan nasional yaitu Bung Tomo. Silakan simak videonya. Sutomo, yang dikenal dengan nama Bung Tomo, adalah sosok pahlawan nasional dari Surabaya. Ia dikenal dengan orasinya yang dapat membakar semangat para pejuang di peristiwa pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dan tercetuslah semboyan, merdeka atau mati, oleh Bung Tomo yang terkenal hingga saat ini. Bung Tomo yang memiliki nama asli Sutomo adalah pria kelahiran 3 Oktober 1920 yang berasal dari kampung Blauran, Surabaya. Ayahnya yang bernama Kartawan Cipto Widjojo dengan ibu yang berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulo. Pada usia 12 tahun, ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Namun, setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di HBS lewat korespondensi, tapi tidak pernah lulus secara resmi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepaduan Bangsa Indonesia atau disingkat dengan KBI. Di sini, ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepaduan ini. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia mulai dikenal oleh banyak orang. Di sini Sutomo menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa. Selain aktif di dunia kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur Mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, pada usia 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express. Selanjutnya, 3 tahun kemudian, ia bekerja di kantor berita Antara bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Ia pernah bekerja sebagai pegawai Hindia Belanda, mulai dari staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, asisten di kantor pajak, pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Sutomo juga pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan juga menjadi anggota Sarekat Islam. Sebelum akhirnya pindah ke Surabaya, ia bekerja di sebuah distributor perusahaan jahit atau yang disebut Singer. Sutomo kemudian bekerja menjadi seorang jurnalis dan bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pertempuran pada 10 November 1945 dimulai dengan kedatangan Inggris dan juga Belanda pada 20 Oktober 1945. Pasukan yang tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees atau yang disingkat dengan RAPI merupakan bagian pasukan sekutu yang memenangkan Asia Timur Raya atas Jepang. Tujuan dari RAPI sendiri adalah melakukan bantuan rehabilitasi tawanan perang dan adanya interniral dalam melucuti senjata tentara Jepang. Pasukan sekutu sudah mendarat di Jakarta pada 15 September 1945 atau kurang dari sebulan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kedatangan pasukan sekutu membuat suasana kota menjadi tegang, sehingga terjadilah gesekan antara kaum pemuda dan pejuang yang bertekad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Kehadiran Bung Karno menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara sekutu dan para pejuang Surabaya pada tanggal 30 Oktober 1945. Posisi Malabi kemudian digantikan oleh Mayor Jenderal Robert Mantrek dari Komandan Divisi 5 Inggris pada tanggal 5 November 1945.
Mansur mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Isi dari ultimatum tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Yang kedua, seluruh senjata yang dimiliki pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Yang ketiga, para pemimpin Indonesia di Surabaya harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Dari ultimatum tersebut, tentu tidak disambut baik oleh para segenap rakyat Indonesia. Bahkan, tanggal 10 November 1945, pada pukul 6 pagi, tidak ada seorang pun dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri. Hal tersebut tentunya menyulut amarah dari pihak sekutu yang kemudian membombardir kota Surabaya. Dan perang dahsyat tidak dapat dihindari, yang dikenal dengan Pertempuran Surabaya atau peristiwa 10 November 1945. Peristiwa inilah yang menjadi tanggal diperingatinya Hari Pahlawan. Peran penting sosok Bung Tomo dalam peristiwa ini yaitu melalui orasi di radio pemberontakan yang terletak di Jalan Mawar, Surabaya, agitasi dan propaganda Bung Tomo menjadi menu setiap hari bagi para pejuang, khususnya sejak Oktober hingga November 1945. Setelah masa perjuangan mengusir penjajah, Bung Tomo sempat bergabung di bidang politik pemerintah dan menjadi menteri di kabinet Burhanuddin, Dwi Kora I dan Dwi Kora II. Bung Tomo meninggal dunia di Mekah pada tanggal 7 Oktober 1981 saat beliau tengah menunaikan ibadah haji. Jenazahnya kemudian dibawa kembali ke Indonesia dan dimakamkan di TPU Ngagel, Surabaya.